Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nirmawati, STB 181291. Jadi di sini saya akan mendemokan beberapa aplikasi dari mata kuliah Enterprise Resource Planning dari Ibu dosen Hasuniati, DR SE MSE. Jadi tujuan untuk pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas Enterprise Resource Planning. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan gabungan aplikasi antara procurement dan produksi dan operasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang procurement. Jadi procurement atau pengadaan yaitu proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, sedangkan untuk modul yang kedua itu produksi dan operasi. Produksi dan operasi yaitu adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan dan mengkoordinasikan, mengatur dan mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Contoh dari aplikasi yang saya gunakan yaitu persediaan bahan baku secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya optimum dan meningkatkan laba perusahaan. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Tapi karena saya sudah mendaftar, saya akan login sebagai supplier. Oke, login telah sukses. Teks ini ada manage stock dan manage order. Pertama-tama di manage stock. Nah, manage stock ini adalah bagian kelola bahan. Di sini kita dapat menambah bahan baku mentah yang akan kita jual. Misalnya di sini saya akan menambahkan bahan mentahnya yaitu serbuk kayu jati. Saya akan memasukkan stoknya itu 300 ton. Harganya itu 45.000 per kilo. Oke, saya tambah. Nah, sini sudah masuk serbuk kayu jati. Stoknya 300 ton dan harga per kilonya itu 45.000 per kilo. Kemudian masuk di manage order. Nah, di manage order ini atau kelola order, di sini kita dapat melihat atau mengelola orderan. Kemudian kita akan masuk di menu admin. Terdapat beberapa tampilan menu. Yang pertama di home itu ada supplier list dan customer list. Nah, pertama-tama kita masuk di to do. Itu planning list atau perencanaan, daftar perencanaan. Di
sini saya akan membuat perencanaan membuat kertas karton. Target produksinya yaitu 1000 dan satuannya yaitu per karton. Nah, di sini tanggal kadaluarsanya yaitu misalnya tanggal 15 Januari. Oke, tambah. Nah, di sini sudah masuk kertas karton. Targetnya 1000 ton dan tanggal briefnya itu tanggal 6 bulan 1 dan expire date-nya itu tanggal 15 bulan 1. Di sini belum terproses ya. Nah, kemudian kita masuk di request raw material atau request bahan baku mentah. Nah, di sini itu kita membuat project yang akan kita buat, yaitu pembuatan kertas karton. Bahan baku mentahnya yaitu berupa serbuk kayu durian. Nah, serbuk kayu durian ini disuplai atau oleh CV Kayu Indo. Nah, di sini saya akan meminta satu ton. Oke, tambah. Nah, kemudian kita akan berpindah menu. Nah, di sini di manage order telah masuk bahan baku tadi, yaitu serbuk kayu durian. Nah, permintaannya itu 1 ton ya, seharga 45.000. Di sini itu menunggu Nah, kemudian masuk di manage order. Nah, di manage order ini kita harus mengirimkan barang. Oke, proses pengantaran dari supplier kepada customer. Kemudian di sini kita sudah pindah menu ya. Nah, apabila serbuk kayu durian ini telah sampai, kita harus mengklik barang telah sampai. Nah, kemudian di sini
kita masuk di menu warehouse. Nah, yang request material tadi belum masuk di warehouse material ya. Di sini kita harus kirim barang ini, yaitu serbuk kayu durian, ke warehouse atau ke gudang penyimpanan. Nah, setelah itu kita masuk ke gudang atau warehouse. Di sini serbuk kayu durian telah bertambah 1 ton. Nah, ini adalah warehouse atau gudang penyimpanan dari bahan baku dan barang jadi. Jadi di raw materials ini adalah bahan baku mentah tadi. Kemudian di barang jadi itu kita dapat menambahkan produk, misalnya kertas F4 dan bahan bakunya itu serbuk kayu mahoni. Saya akan menggunakan 1 ton dan harganya 45.000. Kemudian saya akan minta tanggal mulainya yaitu tanggal 7 sampai tanggal 1 bulan. Tanggal 1 bulan 2. Oke, 2021. Tambah produk. Nah, kertas tadi yang sudah kita tambahkan sudah masuk, dan ini adalah laporan produk jadi. Kita dapat mencetak dan dapat mencetak produksi produk jadi tersebut. Kemudian masuk di menu finance atau keuangan. Di sini terdapat 2 menu, yaitu spending dan income. Nah, spending itu atau biaya pengeluaran. Jadi di sini itu adalah transaksi biaya pengeluaran. Yaitu membeli beberapa bahan baku mentah kepada supplier termasuk. Seperti contohnya itu bahan baku
serat kayu pinus yang dibeli dari CV hutan produksi sebanyak 3 ton dengan harganya, dan total keseluruhannya itu 345 juta. Kemudian di income atau biaya pemasukan. Jadi di sini adalah transaksi biaya pemasukan kami dari beberapa customer atau pelanggan yang telah melakukan transaksi di kami. Contoh customernya yaitu CV Mega Pratama yang melakukan transaksi pembelian kertas A4 dan total keseluruhannya itu 29.700.000. Nah, tadi yang di bagian planning list semua in process di sini. Targetnya semua memenuhi karena sudah dilakukan transaksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan modul dari aplikasi pembuktian sistem informasi ERP di bagian finance and accounting. Sebelum itu saya akan jelaskan tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yaitu hal yang berkaitan dengan pencatatan dan perangkuman dalam pelaporan transaksi-transaksi yang dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan selama periode tertentu. Pertama-tama saya akan login terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini itu jadi ini tuh aplikasi tentang laporan tentang kas masuk dan kas keluar. Ada laporan kas masuk, laporan kas keluar, dan laporan rekapitulasi. Nah, di kas masuk ini berfungsi untuk memasukkan pelaporan transaksi-transaksi. Misalnya saya akan menambahkan transaksi kas masuk. Misalnya yaitu penjualan produk. Sejumlah 100.000. Oke, sini telah masuk di penjualan produk. Kemudian di kas keluar. Jadi kas keluar ini adalah laporan pencatatan transaksi yang keluar. Misalnya saya akan menambahkan kas keluarnya itu, misalnya yaitu pembelian barang. Senilai 50.000. Oke, itu telah berhasil disimpan. Kemudian di laporan kas masuk. Misalnya saya akan melihat laporan kas pemasukan dari tanggal 12 sampai tanggal 13. Nah, kita dapat mencetak Nah, selanjutnya yaitu laporan kas keluar. Misalnya saya ingin mencetak laporan kas pengeluaran. Kemudian kita cetak. Jadi ini adalah laporan kas keluar. Nah, kemudian kita bisa lihat laporan rekapitulasi. Jadi ini adalah laporan rekapitulasi kas antara kas masuk dan kas keluar. Dan ini adalah totalnya. Dan terdapat juga data administrator.
Jadi itu saja yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.